Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atas nama Muhammad Rafli Islam Pasya dan Dimas Taufik Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah mobil computing yang berjudul Sistem Pengajuan Izin Mahasiswa Berbasis Android. Nah, yang pertama latar belakang dan tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk bertujuan menciptakan solusi digital yang mempermudah proses pengajuan dan pencatatan izin bagi mahasiswa, untuk menyederhanakan alur pengajuan izin, membuat pencatatan data izin menjadi data terorganisir. Yang kedua, fitur utama aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu autentikasi pengguna, seperti pengguna dapat masuk dan keluar login atau logout. Yang kedua, formulir pengajuan izin, seperti mahasiswa dapat mengisi dan mengirimkan formulir pengajuan izin dan histori pengajuan. Untuk pengguna dapat melihat riwayat atau histori dari semua pengajuan izin yang pernah mereka buat. Yang ketiga, notifikasi. Notifikasi sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai status pengajuan izin mereka yang terbaru. Dan untuk yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Proyek ini dikembangkan dengan pendekatan client server menggunakan beberapa teknologi utama. Yang pertama, front end, aplikasi Android, bahasa pemrograman Kotlin, lingkungan pengembangan Android Studio, dan komponen UI Activity untuk tampilan layar, Resistor View untuk menampilkan daftar data history secara efisien, dan networking library Trophy digunakan untuk melakukan komunikasi HTTP. Penyimpanan data lokal, database room digunakan untuk menyimpan data pengguna secara lokal. Dan yang terakhir adalah backend server lokal, lingkungan server Laragon yang berfungsi sebagai bundle server lokal yang sudah mencakup Apache sebagai web server dan MySQL. Untuk bahasa server kita menggunakan PHP untuk membuat endpoint API. Script PHP ini bertujuan menerima permintaan dari aplikasi Android untuk memvalidasi data dan berinteraksi dengan database MySQL. Untuk koneksinya kita menggunakan koneksi database menggunakan PDO, PHP Data Object, untuk koneksi yang aman dan efisien ke database MySQL. Yang keempat adalah alur kerja. Nah, cara aplikasi ini berinteraksi dengan server. Berikut adalah gambaran singkat bagaimana data mengalir dalam aplikasi. Pengajuan izin, yaitu pengguna mengisi formulir di aplikasi Android lalu menekan tombol ajukan. Dan permintaan API, aplikasi menggunakan retrofit untuk mengirimkan data formulir dalam format JSON melalui permintaan post ke endpoint PHP submit izin.php. Proses server. Nah, script PHP submit izin.php menerima data, memvalidasinya, dan menjalankan query insert untuk penyimpan data ke tabel permintaan izin di database MySQL. Respon server. Setelah data berhasil disimpan, script PHP mengirimkan respon JSON sukses kembali ke aplikasi Android. Histori pengajuan. Ketika pengguna membuka halaman history, aplikasi pengirim permintaan get ke endpoint PHP lainnya get history izin PHP. Pengambilan data. Script PHP mengambil semua data pengajuan izin dari database atau data spesifik untuk pengguna yang sedang login dan mengembalikannya sebagai array JSON. Dan yang terakhir dan nomor 4 adalah tampilan di Android. Aplikasi menerima data JSON tersebut, mengurai dan menampilkannya dalam format daftar yang rapi menggunakan Resistor View. Yang kelima, tantangan dan pembelajaran. Selama proses pengembangan terdapat beberapa tantangan teknis yang berhasil diatasi, seperti menangani berbagai kesalahan bug dari find view build hingga 500 internal error server, mempelajari cara kerja auto increment data pada database, dan pentingnya unique key pada kolom. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Taufik Akbar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rafli. Di sini saya akan menjelaskan codingan
serta prakteknya. Baik, langsung ke codingannya saja. Baik, saya akan memulainya dari build Gradle dulu, dimana saya untuk build fiturnya saya menggunakan fitur view binding yang sudah kita aktifkan. Lalu dependensiesnya yaitu dependensi dasar Android KTX, App Compat, Material Design, Activity, dan Constraints Layout. Terus yaitu dependensi untuk Recycle View, dependensi untuk Card View, lalu Room Component untuk database lokal, di mana saya di sini menyambungkan Android saya ke database MySQL dari MyAdmin. Lalu dependensi untuk network request, retrofit, dan HTTP. Jadi saya menggunakan API yang berbasis retrofit, bukan volley, yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Bapak dosen Supriyadi. Dan berikut adalah bagian yang baru ditambahkan. Lalu saya menambahkan dependensi untuk testing. Lanjut ke bagian login activity. Berikut adalah codingan dari login activity saya, yaitu menggunakan view binding dan inisialisasi database dan set reference menggunakan Legi, di mana akun yang saya sudah register itu masuk ke data SQLite, sedangkan API untuk menyambungkan ke database izin activity saya itu menggunakan PHP MyAdmin MySQL. Jadi jika pengguna sudah login, maka set reference get boolean is login keluar dari encrypt agar tidak menampilkan layout login. Jadi ketika saya sudah login di login activity itu langsung intent ke main activity. Di sini yaitu setup view binding. Lalu mengatur listener untuk semua tombol, setup action listeners. Jika login atau password itu tidak akurat atau salah, maka bakal ada notif, yaitu username atau password itu salah. Lalu di sini database SQL saya, yaitu operasi database harus dijalankan di background trip.io. Yang pertama itu cari pengguna di database berdasarkan username, kembali ke main trip untuk update UI. Lalu jika user tidak ditemukan, tampilkan pesan error umum
atau username password salah. Jika username ditemukan, hash password yang diinput yaitu password hash password yaitu password benar. Terus bandingkan hash dari input dengan hash yang ada di database. Jika login itu berhasil, maka login akan keluar notif login berhasil. Simpan status login dan data pengguna di set preference, dimana di sini saya menggunakan set preference. Berikut adalah kalimatnya. Terus berikut adalah intent, dimana login saya itu akan masuk ke main activity, dimana main activity itu adalah aplikasi utama saya, atau memang ibaratnya yaitu dashboard. Lalu saya pergi ke main activity. Di sini saya mendeklarasi variabel untuk elemen UI, terus mendeklarasikan set preference dan mengatur layout dari file XML. Lalu inisialisasi set preference di onCreate. Berikut inisialisasi elemen UI dengan ID yang sesuai dari layout XML. Contoh pengguna data dinamis opsional. Kami bisa mengambil data dari intent, set preference atau database misalnya. Jika kami login, kami bisa menampilkan nama pengguna yang sebenarnya, yaitu ambil username dari set preference dan ambil role dari set preference, dimana role yaitu role user. Perbarui tampilan berdasarkan data pengguna. Jika role admin, maka akan berubah jadi mahasiswa. Berikut adalah yang pertama, yaitu di bawah username saya akan muncul dimana ini adalah admin. Lalu admin itu akan berubah jadi mahasiswa, dimana sini saya punya kekeliruan, yaitu sebenarnya bukan mahasiswa. Untuk role adminnya yaitu admin atau dosen atau guru. Di sini saya punya satu kesalahan untuk menamai role admin saya, yaitu menjadi mahasiswa. Terus logika untuk menampilkan menyembunyikan TV admin paneling, hanya tampilkan jika pengguna adalah admin. Jika role admin, maka role gunakan role dari set preference. Jadi ketika itu role admin, maka tampilan ini akan ditampilkan. Jika role itu user, maka role ini tidak akan ditampilkan. Yaitu saya menambahkan button notif ketika notif pada icon lonceng ini itu diklik, maka notifikasi diklik dan notifikasi baru. Terus button setting, yaitu berikut adalah button settingnya. Button logout, yaitu button untuk logout ke ini akan dikirim ke
login activity, terus button izin, yaitu saya menambahkan notif ketika diklik itu menu izin atau setting diklik. Terus ada listen. Di sini kenapa menu izin itu bisa dibuka sedangkan yang lain tidak bisa dibuka? Karena saya sudah menambahkan kode intent, yaitu dimana intent ini akan terhubung ke izin activity. Lalu fungsi baru untuk menangani fungsi baru untuk menangani proses logout, yaitu private file perform logout, file editor set reference, yaitu set status is login menjadi false, terus menghapus username, hapus roll, menterapkan perubahan, navigasi kembali ke login activity. Ketika logout itu akan kembali ke login activity. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang izin activity saya, di mana di sini saya akan izin atau sakit dan beberapa macam izin lainnya. Di sini saya mengatur layout dari collection L, mengatur tombol panah kembali di toolbar, action bar, ketika saya itu berhasil mengajukan izin, jadi di layout izin activity itu akan otomatis kembali ke main activity saya atau dashboard saya. Berikut adalah codingannya, yaitu inisialisasi elemen UI dan ID yang sesuai dari layout XML, terus baris-baris ini secara sintaksis dan ID sudah benar. Terus inisialisasi instance, database room, dan set reference. Mengatur on click untuk edit text, tanggal agar get picker dialog muncul. Terus mengatur on click listener untuk tombol pengajuan ini. Gimana saya mengambil data itu dari login reference atau data dari SQL-nya? Untuk seperti username, saya mengambil dari loginnya. Terus on click tanggal mulai dan tanggal selesai, di mana saya itu tidak manual untuk izin mulai dan selesai itu saya tidak manual. Jadi ketika tombol tanggal mulai dan tanggal selesai itu diklik, maka akan ada muncul seperti tanggal, dan kami itu bisa memilih tanggal berapa untuk kita mulai dan tanggal selesai kapan kami akan pengajuan izin itu selesai. Terus di sini ada pengajuan on click listener untuk tombol pengajuan izin. Metode untuk menangani klik pada item-item di toolbar termasuk tombol kembali, memeriksa apakah item yang diklik adalah tombol kembali pada di toolbar, menutup activity saat ini dan kembali ke activity sebelumnya di backstage dan activity, menandakan bahwa event sudah ditangani. Biarkan super class menangani item menu lainnya jika ada.
Berikut adalah Sonet Pikar dialog di mana ada ya, tahun, month, bulan, dan day of month. Day of month itu adalah hari di dalam bulan itu ada jumlah. Misalnya seperti bulan Februari ada 30 atau ada 31 gitu. Terus langsung ke ajukan izin, yaitu ambil jenis izin dari spinner. Jadi izin saya itu bukan manual, jadi spinner. Jadi berikut adalah contoh spinnernya, dimana spinner saya itu ada 4, yaitu sakit, izin pribadi, cuti, dan keperluan kampus. Lalu ambil alasan dari teks, edit teks, mengambil username pengguna sedang login dari subscriber. Jadi saya mengambil username dari subscriber. Nah, di sini saya memvalidasi logika. Tanggal selesai tidak boleh sebelum tanggal mulai. Jadi ketika kami itu tanggal izin mulainya itu tanggal 24, jadi tidak bisa kami itu tanggal selesai itu di 23 gitu. Jadi harus di tanggal 24 hari ini, berarti saya izin tuh hari ini, selesai hari ini, atau hari ini selesai di hari berikutnya. Ketika kami tanggal selesai itu di sebelum tanggal mulai, maka hentikan eksekusi jika validasi gagal. Jalankan operasi jaringan post request di background trip menggunakan coroutine. Ini akan menghindari pemblokiran UI aplikasi dan responding. Time scope dispatcher IO lens. Dapatkan objek user dari database lokal berdasarkan username yang login. Ini penting karena kita butuh user ID untuk dikirim dengan izin request. Perhatikan user ditemukan di database lokal sebelum mengajukan izin. Jika kita tidak punya data di database, maka akan muncul data pengguna tidak ditemukan, silakan login ulang. Berarti kita tuh tidak sedang login, tapi langsung masuk ke izin IPTP. Tapi di sini saya harus login dulu untuk aplikasinya. Jadi ini izin activity ini cuman sekedar untuk antisipasi gitu. Membangun objek izin request yang akan dikirim sebagai body post. Di sini jadi data yang kita izinkan itu saya akan mengambil user ID, username ID, username, terus tanggal mulai, tanggal selesai, jenis izin, alasan, dan status pending. Begitu. Jadi data ini akan masuk ke database API saya. Lalu melakukan panggilan API post menggunakan data traffic client, default response dan traffic client. Kembali ke main thread untuk memproses respon dan menampilkan toast. Jika pengajuan izin berhasil, maka akan
langsung dikembalikan ke main activity. Jika pengajuan izin gagal, maka tetap di izin activity. Di sini saya juga menambahkan izin activity gagal terhubung ke server, dimana ini akan berhubungan dengan IP VFAR address atau ID WiFi saya. Dimana di sini traffic client saya itu menggunakan lokal begitu. Jadi di sini saya menggunakan Laragon ya untuk menghidupkan database saya. Jadi Laragon saya itu harus selalu aktif. Jadi ketika Laragon saya itu tidak aktif, maka ajuan izin itu tidak akan bisa terhubung ke server begitu. Berikut adalah karakteris untuk debugging lebih lanjut. Di sini lanjut ke API service. Definisi endpoint untuk mengajukan izin ganti dengan tag endpoint API server Anda, dimana endpoint API server kami itu adalah submit izin, terus izin request. Nah, tadi yang kami jelaskan itu, kami akan mengirim data berikut ke database. Jadi database saya akan memuat data-data berikut. Untuk izin respon yaitu ID izin yang dibuat oleh server. Jadi ID izin saya itu saya membuatnya manual di database PHP atau MySQL saya. Jadi akan terisi otomatis di sana. Dan penjelasan untuk retrofit klien saya, di sini saya akan menjelaskan yaitu base URL http 192.168.0.108, dimana ini adalah saya mencarinya yaitu di config dengan kita membuka terminal, lalu ketik di config, lalu kita akan mengcopy IP VFAR address, yaitu berikut. Ini tinggal di copy, lalu tempelkan di bagian depan base URL kami. Terus API izin app, dimana ini adalah folder saya, lalu ini ada folder lagi. Terus V1 ini, di folder V1 itu ada file yaitu submit izin.php. Berikut kami akan memanggil dimana ini nama app saya itu API izin app, lalu ada folder V1. Di sini ada DB Connect, dimana DB Connect yaitu localhost, izin DB yaitu nama database saya, terus ini usernya root dan tidak ada password. Mengaktifkan mode error untuk VDO exception, mengambil hasil sebagai asosiatif array secara default untuk dan ini untuk native prepare statement lebih aman. Jika koneksi gagal, hentikan script dan tampilkan pesan error JSON. Terus berikut adalah notif-notif dari servernya. Lanjut ke
submit izin PHP. Di sini adalah ini tadi ya, submit izin PHP. Saya memberitahu klien bahwa respon JSON, saya menggunakan JSON untuk responnya, mengizinkan akses dari domain maupun untuk pengembangan HTTP diproduksi, metode HTTP dan yang diizinkan, sertakan file connected database, yaitu connected database saya itu db_connect. Terus pastikan hanya metode post yang diizinkan untuk endpoint ini. Terus ambil data JSON dari request body retrofit, mengirim JSON di body. Validasi data yang diterima, pastikan semua kolom yang wajib tidak kosong. Ambil nilai dari request data, pastikan nama kunci di sini cocok persis dengan izin request DKT di Android kami. Seperti yang saya jelaskan tadi di izin activity, izin request saya, izin request kami. Terus menyiapkan query insert, penting nama tabel dan nama kolom di sini harus sama persis dengan database. Berikut adalah kodenya. Untuk ID itu kami menggunakan primary key auto increment. Jadi setiap ada username baru itu bakal ada ID yang otomatis baru gitu di sebelum username, di sebelum user ID itu ada ID, maka ini akan tercetak otomatis di database. Berikut adalah database saya, di mana untuk strukturnya saya sedikit menjelaskan, yaitu di mana ID dan username itu hanya bisa satu kali pakai, atau istilahnya ketika kami izin itu di hari ini, jadi hari ini itu tidak boleh izin lagi, jadi akan dikontrol oleh admin nanti, atau kami akan mendevelop project kami, yaitu ada beberapa kekurangan, yaitu untuk kodinamenya, yaitu kami akan menambahkan tiap pada jam berapa kami akan merefresh data ini lalu mengirimnya ke database lain untuk menyimpannya. Sedangkan data untuk izin ini kami akan merefreshnya tiap misalnya jam 3 pagi kami akan merefreshnya. Jadi username yang sudah yang sudah hari ini daftar itu bakal bisa daftar, yang sudah izin itu bakal bisa izin lagi untuk hari besok. Jadi kami sedikit ada koreksi untuk kami, yaitu untuk mendevelop project kami. Lalu kami akan praktek untuk izinnya, yaitu ketika misalnya kami izin pribadi, untuk tanggalnya kami tanggal 24, terus tanggal selesai yaitu 25. Untuk alasannya yaitu bepergian, kami akan mengajukan izin. Bakal muncul di sini ya, yaitu dinas durasi izin pribadi bepergian. Apabila kami izin lagi, misalnya sakit,
alasan pusing dan panas. Nah, maka akan ada notif gagal terhubung ke server. Nah, itu kenapa yang saya maksud yaitu berikut, yaitu unik. Berarti kalau unik itu tidak bisa berulang-ulang kali. Nah, berikut mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.